Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita lanjutkan diskusi dengan Mas Buldan pada segmen yang keempat. Pada segmen yang keempat kali ini kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana suasana atau atmosfer belajar psikologi di UK, dan juga kita menanyakan apa bedanya belajar psikologi di UK dengan di Amerika. Karena Mas Buldan tuh S2-nya di Amerika dan S3-nya di UK. Kemudian juga dibandingkan bagaimana atmosfer belajar psikologi di Indonesia serta yang berhubungan dengan profesi. Bagaimana profesi orang-orang yang menggeluti di bidang psikologi itu mereka bekerja, bagaimana kondisinya di UK, di Amerika dan di Indonesia. Nah, kita sapa terlebih dahulu dengan Mas Buldan. Selamat siang Mas Buldan. Selamat siang, Mas. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Mas Buldan menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita. Masih muda tapi masih masih semangat berbaginya itu kuat gitu loh. Ya, seneng lah. Mumpung Hmm. masih muda, Mas. Oke, oke. Seperti ini Mas Buldan, pembukaan di awal tadi kita ingin tahu tentang atmosfer ya, atmosfer belajar psikologi di UK dan Amerika dan apa bedanya dengan Indonesia. Tapi sebelum dijawab, saya ingin tahu kenapa Mas Buldan suka ilmu psikologi, kenapa nggak ilmu politik, ilmu budaya, ilmu ekonomi. Silakan Mas. Oke, kalau psikologi mungkin ini ya. Jadi waktu SMA itu sering baca buku-buku tentang perilaku ya. Jadi kayak pas itu apa ya, tentang otak atau tentang kayak bagaimana kita bisa perilaku yang baik lah buat Hmm. manusia. Seven Effective Habits, ya. Saya lupa judul bukunya. Tapi ya di Kira situ saya udah mulai baca kayak misalnya tipe pembelajaran yang efektif, dan saya tertarik aja sih. Jadi bagaimana manusia berperilaku, apa yang mempengaruhi perasaan kita, apa yang hmm. mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang dari SMA itu aku udah cukup senang ya. Dan pas saya tahu psikologi itu memang menawarkan seperti itu, ya saya masuk psikologi. Seperti itu sih. Hmm. Jadi Kak, bukan karena politiknya atau apa ya, lebih karena diri saya gitu. Jadi lebih curious ya terhadap Curious, hal-hal yang ingin seperti tahu itu. ya. Kan ada yang suka dengan psikologi itu karena memang mencerminkan dia ingin mengetahui seluk-beluk jiwanya sendiri, Mas. Mungkin lagi Hmm. stres, galau, ingin tahu lebih lanjut bagaimana orang itu bisa sakit jiwa, bisa stres, depresi, ya hal-hal kayak gitu juga bisa memicu ya. Fenomena itu Iya. gimana itu di lingkungan Iya, mahasiswa-mahasiswa itu? jadi memang ada beberapa yang mereka menyampaikan kalau mereka masuk ke psikologi itu bagian dari terapi gitu ya. Jadi, Hmm. jadi memang ada, dan Hmm. waktu saya di psikologi sendiri kan saya masuk ke teater gitu. Jadi ternyata sama anak teater memang ada yang mengalami sendiri gitu. Dan mereka menggunakan musik atau teater itu sebagai sebagai media ya, Hmm. untuk meringankan gejalanya atau untuk malah mengekspresikan apa yang dialami. Jadi malah justru kadang-kadang mereka yang memiliki kayak mungkin kesulitan ya, atau gangguan gitu, mereka justru ekspresi seninya tuh malah sangat bagus gitu. Hmm. Saya kira tidak semuanya, tapi itu kebetulan pengalaman saya ya dalam teater. Jadi memang ada yang menyampaikan bahwa mereka sambil rawat jalan lah, Hmm. memahami diri dan juga mungkin explore juga kira-kira bagaimana mereka bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Tapi tidak Psikol semuanya ya, Mas. kalau Soalnya kan di psikologi kan macam-macam ya. Heeh. Kalau di lingkungan UGM sendiri, Fakultas Psikologi itu peminatnya cukup banyak ya, cukup Cukup populer lah. banyak sih. Hmm. Iya, lumayan Kalau lah. dibandingkan dengan filsafat kan lebih populer psikologi, dan kebanyakan dari pengakuan teman-teman itu kalau masuk Fakultas filsafat itu karena memang takdir. Sebenarnya mereka tidak menginginkan, tidak, bukan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga gitu ya. Tapi ada juga yang ketika belajar sudah terlibat jadi suka, tapi ada juga yang nggak suka kemudian keluar. Nah ini berbeda dengan suasana di Fakultas Psikologi UGM ya. Cukup populer, artinya kan mahasiswa antusias dari A sampai Z itu stabil, tidak ada yang keluar dalam jumlah yang banyak gitu ya. Seperti itu ya Mas ya. Nah berkaitan dengan itu Mas,
orang itu belajar itu kan pasti ada motif ya, ada semacam jaminan keamanan di bidang ekonomi ya, mungkin profesi lah gitu kan, orang belajar kedokteran ya jadi dokter, orang belajar misalnya teknik industri ya bekerja di industri dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Mas Buldan melihat fenomena ini, kemudian juga dilihat dari kondisi atmosfer belajar psikologi itu sendiri. Misalnya Mas Buldan kan belajar di Amerika ya, psikologi linear kan, berarti kan S2-nya psikologi di Amerika, S3-nya di UK. Nah, saya ingin tanya di Amerika itu sendiri bagaimana suasana belajar psikologi di sana, aliran yang menjadi mainstream itu apa, kemudian profesi yang mereka geluti itu apa, klinis ataukah sosial atau Hmm. bagaimana? Silakan Mas. Ya, jadi kalau misalnya untuk psikologi sendiri ya, mungkin kesalahpahaman yang biasanya itu psikologi itu hanya klinisnya saja, gitu. Hmm. Dan itu hanya untuk nanti kerjanya di rumah sakit jiwa kayak seperti itu ya. Hmm. Tapi sebenarnya psikologi itu lebih luas ya. Jadi ada misalnya untuk human HRD gitu ya. HRD itu juga bisa psikolog. Ada psikologi organisasi, itu nanti mereka kayak manajemen bagian-bagian yang tentang ya human resources. Tapi juga ada psikologi yang menjadi peneliti. Jadi Hmm. kayak pengembangan teori. Jadi kan ada yang memang fokus ke klinis, Hmm. ada yang bisa ke organisasi, tapi juga ada yang bisa jadi peneliti. Nah, Ilmuwan kalau ya, bisa lebih ke ilmuwan ilmuwan ya, ya. pengembangan ilmu. Hmm. Nah, ilmuwan. Jadi kalau saya lebih ke situ ya, ke pengembangan ilmu. Dan kalau misalnya untuk di luar negeri juga ada track-tracknya gitu ya, ada kayak jalurnya sendiri. Jadi apakah Hmm. ingin ke psikologi yang profesi atau memang ke jalur peneliti. Kalau misalnya kita memang daftar ke program yang umumnya, itu memang diarahkan untuk menjadi scientist atau ilmuwan. Jadi Hmm. kalau misalnya di Amerika atau di UK memang yang difokuskan adalah riset ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan riset kita, kompetensi riset kita sehingga nantinya bisa kita gunakan untuk S3. Hmm. Dan Di Amerika kalau di kampus apa, Mas Buldan? di New York University, Di sana yang mainstream psikologi apa itu yang berkembang? kuantitatif eksperimental kalau Hmm. Amerika itu. Kuantitatif eksperimental, dan kalau mereka lebih fokus ke individual differences gitu ya. Jadi memang Hmm. ada camp-campnya ya. Kalau misalnya di Amerika mereka fokus ke personality. Kira-kira personality seperti apa itu yang mempengaruhi misalnya prasangka atau hal-hal yang lainnya itu. Hmm. Nah kalau di UK mereka lebih fokus ke social context. Karena mereka social identity theory itu dibangunnya tuh di Eropa, di Bristol University. Dan Steve Reicher, salah satu tokoh di Saint Andrews, itu dia juga salah satu yang aktif ya, guru besar yang mempromosikan social identity theory. Jadi fokusnya ke sosial. Hmm. Jadi apa ya, negara-negara pun itu ada camp-campnya gitu. Dan Hmm. saya ya merasakan sih di Amerika seperti apa. Dan waktu saya di Amerika memang itu fokusnya ke individual personality. Apa sih personality yang mempengaruhi orang-orang yang stres atau orang-orang yang bisa sembuh dari Hmm. kalau di Eropa nggak seperti itu. Atau di UK ya khususnya. Hmm. Lebih ke Apakah social ini factor. juga menurut pengamatan Mas Buldan berkaitan dengan problem psikolog atau kejiwaan orang-orang Amerika sendiri sehingga itu mempengaruhi pembidangan gitu. Jadi yang dikembangkan ya individual psikologi karena memang fenomena yang berkembang orang banyak sakit jiwa di Amerika misalnya. Banyak sakit jiwa itu dalam tanda kutip ya, kejiwaannya terganggu karena negara besar kan Amerika kan superpower, politiknya juga keras. Keras itu maksudnya menginternasional, everybody talk about Amerika. Hal-hal seperti itu apakah berrelasi terhadap pembidangan itu? Saya kira bukan ya. Jadi Bukan itu ya? kan persoalan fenomena di masyarakat ya. Kalau misalnya itu menurutku lebih ke tradisi keilmuan ya. Hmm, Jadi tradisi ya. tradisi keilmuan, Oh. ya. Jadi keilmuan kan itu juga tradisi ya. Jadi misalnya mereka mengembangkan psikologi, tokoh-tokohnya siapa, teorinya apa, murid-muridnya siapa, itu kan tradisi ya. Dan Hmm. itu saya kira itu lebih ke situ. Hmm. Kalau Kalau misalnya di UK itu ya sebentar, kebetulan sebentar social Mas, identity. sebentar Mas Brudan saya salah. Misalnya begini di Fakultas Ekonomi itu kan misalnya orang lebih memilih akuntansi karena untuk mencari pekerjaan akuntansi lebih mudah kan gitu dibandingkan Hmm. misalnya ekonomi pembangunan. Nah, Hmm. gejala ini sama nggak di psikologi? Hmm.
Saya kira tidak ya. Kalau kalau di luar negeri, kayaknya Hmm. memang peluang untuk bekerja sebagai peneliti atau saintis sepertinya lebih tinggi atau lebih didukung. Hmm. Kalau di Indonesia, kalau misalnya untuk psikolog itu untuk pekerjaan menjadi psikolog klinis Hmm. atau yang industri itu memang peluangnya sangat besar. Tapi kalau untuk peneliti, menurut saya masih terbatas ya Hmm. untuk Artinya diserap oleh pasar begitulah. ya. Saya Kalau saya untuk di luar belajar negeri, saya belajar psikologi klinis di Amerika karena banyak pekerjaan di situ. Banyak dibutuhkan ya, di situ. Kayak gitu. Ada ya, hubungan ya, kayak gitu ya. kalau itu Hmm. iya. Tapi di samping itu juga emang sudah mentradisi ya. Jadi psikologi yang dikembangkan bercorak individual itu karena memang tradisi di kampus itu ya. Iya, betul betul. Ah, kemudian Mas, kenapa di UK itu psikologi yang berkembang tuh sosial? Kenapa? Ya kembali lagi ke tradisi. Jadi Bristol itu Hmm. salah satu teori yang besar di situ adalah social identity theory. Itu Hmm. dikembangkan oleh Tajfel. Tajfel adalah salah satu peneliti besar di Bristol dan mereka ada kayak kelompok ya yang mengembangkan social identity theory ya. Dan itu social identity theory menjadi salah satu teori yang sangat berpengaruh. Hmm. Dan karena berkembangnya di UK ya, ya jadinya ya univ-univ UK mereka juga menggunakan teori itu. Dan Hmm. kadang-kadang juga ada kayak semacam sentimen kayak awal psikologi dari Amerika mereka terlalu pendekatannya individualis. Atau misalnya saya pernah itu ya kayak kita membahas paper dari John Joss. John Joss itu dia membuat teori tentang system justification. Saya kasih ke Steve Riker dan kita Hmm. bahas bareng-bareng. Ya Steve Riker dia sebagai penganut social identity theory sangat tidak suka dengan teori itu. Dia menyatakan bahwa ini adalah usaha untuk membangun empire gitu, empire theory, bukan empire Hmm. kayak ini, tapi membangun empire theory dan ya, cuman itu aja kayak cari nama. Jadi memang ada kayak sentimen gitu antar camp-camp Hmm. uh, teori ya. Saya kira itu menarik dan itu saya sengaja gitu. Saya ingin tahu kira-kira saya kalau minta kelompok diskusi membahas teori dari Amerika, kira-kira responnya dari Steve gimana? Kebetulan dia datang saat itu. Nggak, biasanya Hmm. dia nggak datang karena dia sibuk Hmm. banget. Ya dia datang terus ya dia langsung kayak ya Hmm. rant gitu ya, mengkritik terus wah, saya Hmm. sangat tidak suka dengan yang teori system justifications-nya ini. Hmm. Terus ya itulah. Artinya fenomena menjadi ilmuwan psikolog ya, psikolog yang menjadi ilmuwan itu lebih lebih diapresiasi ya di UK ya. Ya, di Daripada ya dari Amerika di UK. daripada menjadi psikolog murni psikolog gitu. Ya, jadi Hmm. kan sepertinya sebagai scientist ya dan mungkin nggak cuma UK ya, tapi kan di Eropa ya atau mungkin negara-negara yang research apa ya research culture-nya sudah terbangun ya, itu Ah, memang apa ya apresiasi lebih besar dan pekerjaan juga lebih besar lebih misalnya banyak kerja di bagian iya pekerjaannya lebih banyak. bahkan jadi misalnya kalau untuk UK ya untuk penanganan corona itu memang ada tim sendiri konsultan khusus dari peneliti dari Saint Andrews si Steve Hmm. Riker itu untuk menjadi konsultan eh, pemerintah apa yang perlu dilakukan agar masyarakat bisa kayak patuh terhadap protokol kesehatan. Memang ada kayak tim behavioral science gitu. Mereka menjadi Hmm. konsultan. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana ya peneliti itu diserap atau guru besar atau expert ya itu diserap dan menjadi bagian yang penting dari pembuatan keputusan negara. Jadi ya Hmm. segitunya. Oke, Dan mereka ya kemudian semuanya mereka apa ya mungkin mereka semuanya ya publikasinya banyak gitu mas. Jadi oke bukan oke. cuman ya bukan cuman kayak mereka berpengaruh secara politik, Hmm. tapi kalau kita lihat Google Scholar mereka itu memang item risetnya banyak kan citationnya banyak. Nah jadi itu Hmm. kayak peran mereka sebagai expert itu memang sangat penting di sana. Jadi dukungan atmosfer penelitian yang besar sehingga orang itu tertarik untuk menjadi peneliti, untuk menjadi ilmuwan begitu ya Mas ya. Iya dan Nah, memang ini ada lahan pekerjaannya. dan lahan pekerjaannya itu memang karena orang sudah expert terlebih dahulu sehingga dibutuhkan, bukan orang ingin mencari pekerjaan dulu. Kan menjadi psikolog misalnya kan, psikolog klinis Ya, kerja di rumah sakit kan motifnya untuk bekerja dulu, bukan untuk meneliti dulu kan begitu. ya, Jadi ya, misalnya ilmuwan itu kan kenapa dibutuhkan? Ya karena memang lebih banyak dibutuhkan maksudnya ya karena memang betul double ya, pekerjaan kan, berpikir ya, tapi pada saat yang sama memberikan satu apa usulan solusi-solusi yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, ya. kemudian saya ingin tahu setelah apa Mas Buldan belajar di Amerika kemudian di UK,
kemudian melihat atmosfer yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah, Mas Buldan baru 1 tahun ya di Indonesia. Eh, ya, Setelah lulus saya dokter, setelah lulus ya dokter. baru ya ya 1 tahun. Nah, kira-kira atmosfer kita dibandingkan dengan di UK dan Amerika apa yang fundamental berbeda itu? Kalau misalnya untuk dosen ya mungkin kayak waktu untuk meneliti mungkin tidak sebanyak yang di sana gitu ya. Jadi Sebanyak yang di eh, sana itu berapa kira-kira? Ada bisa diceritakan itu? ya kalau misalnya Misalnya ada batasan mengajar itu nggak boleh dari berapa SKS gitu. ya Hmm. kalau misalnya supervisor saya dia cuma ngajar 2 mata kuliah ya dia Hmm. mengajar 2 mata kuliah Nggak boleh lebih. eh, Nggak boleh lebih. 2 mata kuliah 1 master dan dia punya bimbingan. Kayaknya memang aturannya nggak boleh. Saya kurang tahu. Mungkin ini berkaitan dengan jabatannya juga ya. Kalau dia kan udah di bawahnya profesor lah. Kalau supervisor Hmm. saya reader gitu ya. Hmm. Kayaknya memang mungkin itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya jabatannya masih baru, mungkin alokasinya lebih tinggi. Tapi saya lihat misalnya untuk satu dosen yang si Mike Oram ya, dia juga fokus ke 1 mata kuliah ini. Jadi saya kira dosen yang mengajar banyak mata kuliah itu saya lihat tidak banyak. Artinya Jadi kan mungkin logis gitu Mas, kalau misalnya ya pembimbing disertasi, membimbing 10 begitu, dibebani mata kuliah yang banyak, itu kan waktunya kan terpecah gitu. Jadi kualitas untuk mengawasi bimbingannya juga akan terbatas, kan begitu ya Mas ya? Nah, ya itu betul. bagaimana dengan kondisi di Indonesia kalau dibandingkan dengan suasana di UK itu, hal-hal yang kayak gitu? Ya kalau di Indonesia memang salah satu salah satu tantangannya adalah memang beban dosen, beban kerja dosennya. Jadi selain mata kuliah yang mungkin kita mengajar beberapa ya, dan ini UGM ya, di Fakultas Psikologi UGM ya. Jadi saya kurang tahu di tempat yang lain, saya tidak tahu di tempat Hmm. lain seperti apa. Tapi kalau yang saya alami ya, itu memang saya mengajar beberapa mata kuliah gitu. Dan meskipun itu team teaching ya, jadi Hmm. memang beban mengajarnya sudah berkurang. Tapi nanti ada tugas administratif juga ya, misalnya di kayak panitia dan mungkin kita ngurusi akreditasi. Hmm. Itu yang mungkin waktu untuk mengerjakan hal seperti itu yang akan mungkin mengurangi Hmm. kesempatan kita untuk menulis Untuk seperti itu. meneliti dan menulis ya. Tapi ini juga bergantung sama ini kondisi. Misalnya kalau misalnya kondisi sekarang di fakultas saya tuh memang banyak yang kuliah S3 ke luar negeri. Kan Hmm. berarti jumlah dosen yang ada itu kan ya lebih Sedikit. sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Otomatis Itu juga bebannya nanti. banyak, beban mata kuliahnya Nah, banyak. itu dia. Jadi Hmm. maaf, itu sesuatu yang fluktuatif ya, apa tergantung kondisi gitu ya. Dan Hmm. ya mungkin nanti ada perubahan kebijakan. Jadi mungkin kalau untuk universitas negeri ya, itu kan terkait dengan perubahan kebijakan, misalnya Merdeka Belajar, itu juga kita harus menyesuaikan. Itu termasuk tantangan menurut saya. Hmm. Dan kalau di UK saya kurang tahu sih, tapi kalau dari beban mengajarnya saja saya lihat memang mereka tidak sebanyak. Mata kuliahnya fokus ya, misalnya kayak untuk S1, dosen saya cuma ngajar psikologi terorisme, dan kayaknya cuma itu doang ya. Untuk Hmm. S2-nya itu metodologi riset kalau tidak salah. Jadi Hmm. memang aku lihat kok dia enak ya, supervise. Hmm. Kalau ini Mas, fenomena mahasiswa-mahasiswa di Indonesia belajar psikologi itu bagaimana itu? Minat mereka itu apa? Motifnya itu untuk bekerja di mana? Dan seberapa jauh mereka itu menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas di bidang psikologi? Bagaimana mereka kondisi di Indonesia? Kalau kalau saya kurang tahu ya kalau seluruhnya ya. Kalau secara umum sih sepertinya minat ya. Tapi kalau misalnya ada penelitian juga ya tentang mahasiswa ya tentang Hmm. mahasiswa, sebenarnya yang potensinya bagus memang cuma beberapa gitu. Hmm. Apalagi untuk penelitian. Kalau misalnya untuk secara umum ya yang pingin jadi psikolog ya memang Paling orientasinya ke banyak, situ ya. paling banyak ya. Hmm. Psikolog atau industri itu Oh, ke paling banyak industri, kayaknya. artinya ke HRD ya, HRD. ke Nah, HRD. eh, Hmm. kalau Yang misalnya gampang untuk lah, yang yang saya itu, gampang mungkin ya. Kalau misalnya di industri dapat industri yang bagus, income-nya bagus, mereka juga akan termotivasi ke situ ya. Setelah ya digaji lebih jelas lah selesai. orientasi. Artinya ilmu psikologinya ya sudah itu yang dibutuhkan perusahaan, bukan pengembangan ilmu itu sendiri kan? Nah, ya lebih Hmm. jelas orientasi
pekerjaan. kedepannya. Kalau betul, kalau untuk Hmm. peneliti kan ya belum tentu kan kemana gitu loh. Kalau di Indonesia gitu. Ya paling dosen kan. Misalnya Mm-mm. lembaga riset yang psikologi kan di mana sih? Ya mungkin pusat studi yang berkaitan dengan universitas tertentu ya. Hmm. Jadi ya saya kira masih terbatas Hmm. kalau untuk saya, kecuali dosen, benar. Terus bagaimana dengan psikologi yang menggunakan penelitian metode kualitatif, Mas? Misalnya begini, saya pernah baca itu tentang Sigmund Freud gitulah, tentang teorinya id ego dan super ego. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap psikososial. Ini berkaitan dengan ini ya, kedalaman ya, psikologi yang dalam gitu, bukan yang luar. Kan tadi Mas Buldan mengatakan Hmm. bahwa memang ada keterbatasan metode kuantitatif itu kan mendapatkan satu satu fenomena permukaan kan gitu. Bukan berarti permukaan itu remeh-temeh, tapi justru untuk mendapatkan kedalaman itu dari permukaan dulu kan begitu. Nah, fenomena orang belajar psikologi yang dalam itu kira-kira bagaimana di Indonesia? Kalau yang ada sih yang kalau di Fakultas Psikologi UGM ini ada Bu Bu Kwartari ini ya. Mm-mm. Dia memang fokus ke dia klinis, beliau klinis, udah guru besar juga. Dan dia mengembangkan lab ya. Jadi bagaimana kayak bagaimana proses dalam itu kalau di psikologi gini Mas. Jadi dalam itu kayak kita lihat misalnya aktivasi di otak gitu ya. Hmm. Jadi bagaimana Neuroscience, ya maksudnya semacam neuroscience. mendekati itu ya. Hmm. Jadi bagaimana aktivasi otak atau mungkin kayak perubahan galvanic skin response ya. Hmm. Jadi ada salah satu pengukuran bagaimana ketika kita stres, ini tangan kita semakin berkeringat. Nah, itu nanti Hmm. dipasangi alat-alat. Nah, itu kan juga dalam ya. Jadi Hmm. bagaimana kita mengalami stres, itu juga mempengaruhi indikator-indikator dari otak, aktivasi otak, atau keringat dalam. Nah, itu Bubo dia menggunakan alat tersebut itu untuk meneliti hal tentang terapi ya. Jadi Hmm. bagaimana Bubo sendiri kan dari psikologi klinis, tapi dia juga sangat aktif dalam penelitian bagaimana dia melakukan sebuah terapi dan bagaimana itu berubah secara aktivasi otak dan juga misalnya dari stress response. Jadi itu Menggunakan ada helm beberapa itu ya, penelitian. menggunakan helm, alat helm itu ya. Ya ada dipasangi kayak beberapa apa ya Ada beberapa itu titik alat gitu ya. di Di psikologi UGM ada. ada ya. Bisa Saya kemarin di bisa dicoba ya kenapa? Mas ya. Saya bisa diteliti itu. Bisa ya bisa itu mungkin kalau Mas Morbid ada fobia apa gitu Oh mungkin gitu ya. bisa diterapi Hmm. sama Bu Kwartari ini. Panggilannya Bubo. Ya kapan-kapan saya main ke sana Mas. Ini Mas, saya Siap, mau siap. tanya ini, katakanlah ini agak sedikit melenceng dari metode kuantitatif, mungkin juga nggak melenceng juga ya, tentang fenomena orang sakit jiwa gitu. Kan orang gila itu ada yang dibawa ke rumah sakit jiwa, ada juga yang disembuhin di satu kayak pesantren kecil, bukan pesantren sebenarnya, penampungan gitu, dan itu terapinya tergantung dari ini kiainya gitu kan. Ya. Nah, ini fenomena ini banyak, Mas. Jadi saya pernah lihat di YouTube itu orang yang suka mencari orang-orang gila di jalan-jalan gitu. Kemudian diajak. Nah, itu mereka kayaknya itu mengobservasi sendiri, diajak ngobrol gitu kan. Hari pertama nggak mau ngomong sampai 6 bulan baru bisa ngomong. Akhirnya bisa diterapi dengan mereka mereka tahu sendiri gitu loh. Jadi hanya butuh pendampingan saja, butuh butuh misalnya mereka butuh makan, butuh mandi, nah itu diajarin gitu. Hal-hal yang kayak gitu, gimana itu fenomena Mas Buldan itu melihat dari orang psikologi itu? Ya kalau Ada misal nggak kira-kira itu di UK kayak gitu? oh di UK ada juga. Jadi kalau di Amerika, maksudnya di Amerika yang saya tahu ya di UK ada nggak ya? Kalau di UK saya kurang tahu. Di Amerika misalnya kayak shaman atau kayak alternatif gitu ya. Kayak Hmm, pengobatan alternatif itu ada. Misalnya tentang psychic ya. Psychic itu Sakit. ada kalau kita misalnya kayak Hmm, meramalkan ini orang itu ada di hmm, Amerika. Saya pernah lihat sendiri ada tokonya gitu tulisannya hmm, psychic kayak gitu. Tapi seberapa masif ya? Kalau itu saya kurang tahu. Cuman kalau hmm, masalahnya ada enggak. Tapi apa kalau di apakah kayak seumum di Indonesia? Saya kira tidak ya. Kalau di Indonesia kan mungkin lebih banyak gitu ya karena
budaya sainsnya di Indonesia kan belum terlalu berkembang ya seperti di Amerika atau di UK. Tapi kalau saya sendiri ya mungkin untuk penanganan seperti itu ya kalau di psikologi kan kita ada alat-alatnya ya. Jadi kita memiliki data ya. Misalnya ada pasien yang masuk dengan kita assessment, kita bisa membuat kesimpulan yang mungkin lebih teliti ya tentang apa yang menjadi persoalan. Itu Mas, mungkin yang belum tentu maksudnya bisa begini Mas, sebagai seorang peneliti psikolog, mungkin juga Mas Buldan bisa meneliti kenapa orang bisa menyembuhkan orang sakit jiwa dengan pengalaman mereka gitu loh. Jadi misalnya begini, ada orang itu dapat bisikan apa gitu untuk menolong orang gila. Akhirnya dia memiliki doa-doa tertentu, terapi-terapi tertentu yang katakanlah itu kalau diteliti itu ada sainsnya juga gitu. Artinya fenomena itu tidak serta-merta itu bukan sains kan gitu. Beda lagi misalnya orang sakit jiwa dibawa ke rumah sakit jiwa, tentunya dokter yang belajar dokter atau psikiatri atau psikolog kan belajar dengan ilmunya dan terapi-terapi prosedurnya itu kan jelas. Itu juga sains. Nah, kira-kira sebagai ilmuwan, katakanlah psikologi, Mas Buldan melihat itu bagaimana itu? Kita kalau sikap sains itu kan skeptis ya. Jadi kalau misalnya ada fenomena seperti itu, ada yang mengklaim bahwa itu berhasil ya, kita sebagai saintis ya kita skeptis kan ya. Misalnya dari sekian pasien, maksudnya si orang tersebut dari sekian pasien berapa yang berhasil? Kadang yang terjadi adalah yang berhasil itu kemudian yang dipromosikan atau yang ditampilkan di YouTube atau di blow up di media kan. Sementara Betul. kita belum tahu kasus yang mungkin tidak cocok. Jadi dari ratusan atau ribuan yang datang, berapa yang tidak cocok dan tidak akhir. Nah, kita sebagai saintis kan kita mempertanyakan itu. Kita butuh datanya. Berapa pasien yang sudah ditangani, berapa pasien yang kemudian berhasil. Bisa jadi cuma satu, tapi satu itu yang kemudian diangkat. Nah, itu yang itu secara saintis kita perlu datanya. Kalau tidak ada datanya ya kita skeptis aja ya. Kita kita tidak yakin, kita evidence-nya lemah. Kalau kita bicara kayak tahap evidence ya, evidence-nya lemah. Bisa nggak dibuktikan bahwa dengan sekian kayak obat lah, misalnya kayak vaksin gitu ya. Misalnya dengan vaksin menggunakan ini berapa peluang untuk tidak kena corona? Kan jelas ya, ada datanya. Nah, misalnya dengan terapisnya ini ya, yang mungkin pendekatannya alternatif. Dari 100 bisa nggak diprediksi berapa yang sembuh? Sampai 80% tidak. Kalau tidak bisa memprediksi, misalnya 100 yang ini random, 100 yang ini random, itu tidak meyakinkan evidence-nya. Nah, Oke, jadi kalau Mas. kita sih bagusnya itu sih, Mas. Emang harus begitu, Mas. Orang ilmuwan memang harus begitu. Nah, ini yang terakhir, Mas. Bagaimana harapan dari Mas Buldan atau cita-cita lah itu di penelitiannya Mas Buldan itu kira-kira Mas Buldan itu pengennya apa gitu? Ya kan sekarang sekolah udah selesai, jadi peneliti. Inginnya apa ambisinya? Ambisinya, kalau saya lebih ini sih, kalau saya senang ini mengajar ya. Dan saya malah senang sharing kayak tentang metodologi penelitian. Berapa kali diundang untuk mengisi tentang statistik atau beberapa mengisi tentang mediasi, moderasi. Dan saya kalau ngajar itu sama teman-teman di masters itu ya kita kayak diskusi ya. Jadi saya belajar juga dari mereka ya, belajar dari ketidaktahuan mereka. Dari ketidaktahuan mereka, saya jadi kayak berpikir bagaimana saya bisa merancang kuliah ini dengan baik sehingga tersampaikan. Jadi Dan ini passionnya berkaitan dengan passionnya di metodologi ya, Mas ya? saya untuk Metodologi. saat ini, Mas, saya paling puas itu kalau ngajar metodologi dan membuat orang itu kayak ada insight gitu. Oh, gini toh. Nah, kira-kira Begitu. kelemahan mahasiswa itu apa di bidang metodologi itu? Kalau untuk saat ini sepertinya masih ada ketakutan dalam statistik ya. Hmm. Nah, jadi kayak masih wah ini psikologi itu kok pakai angka-angka, wah aku nggak bisa statistik. Nah, itu yang pingin saya apa ya biar orang itu tidak takut gitu loh bahwa ini sebenarnya siapapun ya tidak hanya psikolog ya dan menurut saya penting kita dilatih untuk menganalisis data. Bahkan kalau menjadi kayak influencer aja kamu butuh data dari Instagrammu, data dari YouTubemu itu perlu dimaknai untuk bisa grow gitu loh. Nah, itu sebenarnya pingin share lebih ke situ metodologi kuantitatif ya, analisis data, dan bagaimana itu penting. Artinya dengan menguasai metodologi penelitian, tentunya juga penelitiannya juga harapan berkualitas itu terpenuhi ya, karena syaratnya Ya, itu metodologinya itu valid dan kuat.
Iya, Itu jadi ya apa Mas ya, ya? metodologi itu kayak cara berpikir gitu loh, iya kan. Jadi mungkin lebih ke Oke. arah cara berpikir ilmiah, itu yang pingin saya kayak share ke teman-teman, sehingga ya kita dalam melihat fenomena, kita nggak Hmm. terima saja gitu loh. Based Kita kayak evidence, bertanya-tanya. based evidence Nah, ya Mas evidence ya. based, ya. Evidence Ya, based. Makasih Mas Buldan. Segmen ini menarik sama-sama. sekali tentang bagaimana suasana belajar di Amerika, di UK, apa yang mainstream, kemudian di Indonesia, dan semoga apa lembaga penelitian Mas Buldan bisa lebih lebih progres lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh.